Oke. Nah, sebentar saya siapin dulu gambar ya. Oke. Saya share. Oke. Nah, sekarang kita bikin namanya Jumbotron. Nah, Jumbotron itu ini eh kebetulan dia di Bootstrap yang versi 5 dia nggak ada lagi. Tapi kita boleh pakai. Jadi kalau ada misalnya fitur yang ada di Bootstrap versi sebelumnya, kita tinggal ganti aja di sini. Ganti ke 4, 4.6 misalnya. Oke. Nah, di sini kita tinggal search ya, namanya apa? Jumbotron. Nah, ini. Oke. Nah, oke, kita pakai yang ini ya, kita copy ya. Kita pindahin ke punya kita ya. Navbarnya udah selesai anggapannya. Sekarang kita bikin apa? Namanya Jumbotron. Jumbotron. Oke. Oke. Nah, di sini N Jumbotron. Oke. Oke. Nah, di sini dipastekan, dipastekan. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Nah, udah jadi nih ya, udah jadi. Nah, jadi ini tinggal kita akal-akalin aja sebenarnya sekarang ya. Tinggal kita akal-akalin aja. Apa yang harus kita akalin dari sini? Saya mau pakai misalnya hello world-nya dan this is a simple ini aja. Nanti ini saya ganti nama saya, di atasnya ada saya taruh foto saya. Kemudian ini saya hapus. Ya. Jadi kita hapus dulu nih. Nah, kita hapus dulu. Yang kita hapus adalah mulai dari HR ini ya sampai dengan button. Kalau kalian butuh button silahkan. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Oke, udah. Nah, sekarang biar ini ke tengah gimana semuanya? Gimana Yogi? Gimana nih teksnya biar ke tengah semuanya? Kelasnya apa? MS Auto, Pak. MS Auto, MS Auto atau Text Center? Iya, Pak, teks center lupa, Pak. Text Center. Kita letak di mana? Di mana kelasnya kita letak? Di Hasat, di div kelas, Pak. Di sini. Iya, Pak. Kita cek ya, dia ke tengah. Oke. Ini kan terlalu rapat nih. Kalau dia mau agak ke bawah dikit gimana? Kita taruh margin, margin top. Ini kan. Margin top itu singkatannya di sini adalah MT, margin top, ya. Margin bottom berarti MB, ya. Nilainya 0 hingga 5 kalau saya nggak salah, ya. Jadi kita buat misalnya 4 gitu. MT 4 berarti margin topnya kasih 4 ya. Jadi kita cek. Nah, working kan? Working. Nah, oke. Ini udah saya mau taruh foto saya di sini ya. Oke. Ini karena ini web saya taruh foto saya di sini berarti. Nah, di sini saya ada sebuah foto ya. Saya sudah simpan di foldernya namanya Muslim. Nah, oke. Kita cek. Oke, ini fotonya. Ya. Nanti kalian siapkan foto kalian ya. Ukuran dimensinya sama. Saya buat 700 kali 700 ya. 700 kali 700. Oke. Nah, terlalu besar fotonya kita kecilkan. Cara kecilkannya masuk aja di kelas ini juga yang sama ya. Kita ketik apa nama kelasnya, kita kasih kelas baru ya. Bisa nggak? Oh nggak. Kita kasih width-nya berapa? 200 saja. Bisa nggak? 200. Bisa ya? 200. Oke. Berikutnya, saya mau fotonya itu bulat. Ya. Saya mau fotonya bulat. Ya. Kalau bulat, ya. Kalau lupa gimana caranya? Sorry, ini kita ganti dulu ke versi yang terakhir yang 5.1.
Udah ganti ke yang terakhir. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita misalnya lupa nih cara membuat rounded image misalnya. Ya kan? Apa ya keywordnya? Eh, rounded circle. Nah, ini. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal kasih kelas ya. Kalau mau bulat sempurna kayak gini ya. Ini namanya adalah rounded circle. Nah, kelasnya ini kita copy nih. Nah, ini kita copy nih. Kita copy, kita pindahin. Kalau mau kayak gini, tinggal ambil yang urutan satu 2 3 balik. Satu 2 3. Berarti yang dua ini. Oke, paham ya? Nah, jadi kita tinggal tambahin di sini sebuah kelas namanya rounded circle. Kita cek. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, udah jadi ya circle-nya ya? Udah bulatan. Udah, udah bulat dianya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah, tadi si nama Jumbotron ini, misalnya kita mau kasih background, ya. Eh, Kalau tadi kan kita ada buat satu style CSS ya, yang udah kita linkkan ke sini, ya. Ada kelas namanya Jumbotron di sini. Kita bisa manfaatkan ini, ya. Kita panggil kelasnya di sini. Saya membuat dua layar, oke. Nah, si kelas ini kita panggil ke sini, ya. Kita kasih nih background colornya adalah warna misalnya black, misalnya, ya. Blacknya itu saya mau abu-abu aja gitu. Oke, saya mau hexa doang, hexa aja ya. Pagar 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke, saya ganti sekarang jadi ini. Oke. Nah, saya save ya. Kemudian saya cek ini kenapa nggak connect? Namanya bener nggak? Atau saya belum connect ke sini? Saya belum connect ke sini ya. Oh iya bener. Oke. Jadi ini kita konekkan dulu ada link CSS gitu ya. Ini CSS eksternal seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi kita manfaatin nih kelas si Jumbotron ini kita kasih style background colornya warna abu-abu gelap ya. Nah, berubah kan? Nah, biar teksnya warna putih gimana? Biar teksnya warna putih berarti kita tinggal ganti color di sini kan. Nah, gitu. Nah, kelihatan. Oke, kelihatan? Oke. Nah, ini saya menghilangkan dulu margin topnya. Tadi saya ada taruh margin top di mana ya? Di sini ya. Saya mau nyatu aja. Nah, menyatu kan? Nah, cakep ya, menyatu. Nah, saya mau kasih dia thumbnail. Maksudnya apa nih namanya? Bingkai. Tahu nggak? Frame bingkai. Ya. Jadi di sini ada keyword namanya kita boleh cari thumbnail misalnya. Nah, ini kayak gini. Dia nama nggak? Warna putih kayak gini. Nampak? Oke. Ini kelasnya adalah image thumbnail. Nah, ini kelasnya adalah image thumbnail. Ini tinggal di copy ya. Kita pastekan ke mana kita pastekan? Ke ini tadi ada kelas kan di sini. Ctrl B, sorry. Ini kita pakai dulu. Nah, di sini tadi ada kelas kita membuatkan image thumbnail di sini. Oke, kita cek sekarang. Nah, kelihatan ya?
kelihatan. Jadi biar lebih kelihatan backgroundnya jangan cari background warna warna putih, cari warna lain, ya. Nah, foto kalian. Oke. Ini udah jadi, ya. Nah, berikutnya saya mau ganti nama saya nih. Nah, di sini. Oke, di Hello World ini saya mau ganti nama saya, ya. Muslim Ramli. Oke. Dan di sini di teks yang ini, this is a simple yang ini, ya, saya mau ganti itu juga. Ya, saya mau ganti. Jadi misalnya saya adalah seorang dosen, eh lecturer, saya adalah juga peneliti, researcher, ya. Misalnya gitu. Oke, oke, oke. Udah ada bayangan. Nah, ini kan terlalu dekat nih. Kita boleh kasih jarak. Nah, untuk ngasih jarak ini kita boleh kasih namanya padding di sini di jumbotronnya, ya. Kita boleh kasih padding top, ya, sebanyak misalnya 4 4 rem misalnya. Kita lihat 4 rem selebar apa? Selebar ini. Oke. Nah, rem itu adalah satuan. Nanti ada pixel, ada persen, banyak ya. Nah, jadi udah nih. Kita mau ngapain lagi nih? Nah, ini kan terlalu biasa aja nih. Gimana kalau misalnya kita buat wave? Tahu nggak wave? Kayak ombak. Oke. Untuk membuat wave, ya, kita boleh apa ya nama webnya ya? Get wave ya kalau nggak salah. Nah, ini ya. Getwave.io namanya. Ya. Getwaves.io. Oke. Nah, jadi kita mau bikin yang kayak gini nih. Oke, ada satu website. Nanti kalian bisa juga nih bikin-bikin yang kayak gini. Nah, ini warnanya kita ganti nih. Saya mau misalnya mau pakai warnanya warna putih atau putih ya. Atau biar kelihatan dulu kayak gini ya. Nanti kita ganti ya. Kita cari dulu bentuk gelombangnya gimana. Kita boleh atur sendiri di sini jumlah gelombangnya sebanyak apa ya. Oke. Nah, kemudian kita boleh randomly. Misalnya kayak gini ya. Tapi warnanya jangan warna pink. Warna-warna putih biar masuk ke atas ya. Saya ganti F-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ini kita copy. Ini kita kok copy. SVG-nya kita copy. Nah, di mana kita letakkan? Di mana kita letakkan? Ya, di jumbotron tadi. Nah, di sini. Kenapa kayak gini? Nah, di sini. Oke. Di sini misalnya. Sebentar. Tadi jumbotron apa namanya? Jumbotron ya. Nah, jumbotron. Oke. Saya mau kasih nama bukan div ya. Ini section aja. Section. Biar enak ya. Nanti ada beberapa section ya. Kita cek. Mari kita cek dulu. Ini kenapa nggak berfungsi? Saya ada kes Sorry, saya ada kesalahan copy atau gimana? Tanggal 4 kan itu Bang, mungkin. Oh iya, benar. Ini ya, salah tadi ya. Bentar, Njumbotron section ini ya, sini. Oke. Nah, jadi ada wave-nya. Oke. Jadi websitenya udah nggak biasa aja kan, ya. Nanti kalau kalian mau ganti wave-nya, ganti sendiri ya di sini. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya, tergantung selera. Nah,
Jadi ada logo, ada menu, kemudian ada foto kita, ada nama, ada profesi ya. Kalau font-fontnya ukurannya silakan disesuaikan sendiri lagi nanti. Saya mau ganti font kecil aja. Oke. Nah, untuk font size itu kalau nggak salah di sini namanya FS. FS, font size ya. Nanti kalian boleh cari, sorry, ini font size gitu. Ya, FS1 sebesar ini, ya. FS2 sebesar ini, FS3 sebesar ini, ya. Misalnya kita mau cari FS3 di sini, ya kan? FS3 misalnya. Gitu. Nah, sebesar apa dia? Kita cek. Nah, lebih kecil. Berarti ini sama FS3 ya. Kalau kita FS2, nah gitu. Ya, FS1, nah kayak gitu. Paham ya? Kalau mau kasih jarak ini ya, berarti di font ini, di sini, kasih lagi jaraknya. MT berapa? MT 2 contohnya. Margin top. MT itu margin top. Ya. Oh, nggak cukup. Kasih dia 4 gitu. Nah, gitu. Paham? Bisa ngikutin kira-kira. Rafli, masih waras? Hah? Kok masih ada di sini? Badanmu aja kayaknya di sini. Ya, gampang ya. Bisa ya. Nah, berikutnya di bawah ini kita boleh buatkan. Si Fikri tadi bilang ada sudah pakai ini ya, pakai grid ya. Kita Iya pakai ya bang. gridnya ya. Nah, di akhir jumbotroan ini kita mau ngapain sekarang? Kita mau buat about me ya. Kita ketik about me di sini ya. Kemudian ada and about me gitu. Oke. Nah, jadi semuanya tentang about me ya nanti di sini. Oke, paham ya? Nah, untuk bikin grid itu ya, kalian nanti nengok di sini ya. Ketik aja deh grid. Nih. Atau di W ini juga ada ya. Bootstrap grid. Oke. Oke. Nah, ingat, ini penjelasan paling clear. Di sini ada namanya Bootstrap Grid System. Oke. Jadi Bootstrap itu buat ketentuan. Ini dengar baik-baik. Kalau nggak bingung, ya. Dia itu lebar sebuah kolom dari kiri, ya, dari sini ke kanan, ya, ke sini. Itu totalnya 12. Totalnya 12. Ini coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nggak boleh 13. Totalnya harus 12. Ingat, totalnya harus 12. Pak, kalau saya mau bikin 3 kolom gimana? Enggak 12 kolom. Ya. Bikinnya berarti adalah dikasih nilai di sini 4. 4, 4, 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4, 12. Paham? Kalau mau bikin 3 kolom, di sini 3 nilainya. Sorry, mau bikin 4 kolom. Berarti nilainya adalah 3. Span 3, span 3, span 3, span 3. Ada 4. Oke. Pokoknya totalnya 12. Perhatikan yang ini sekarang. 4 dan 8. Totalnya 12 kan? Tapi yang satu besar, ya kan? Satu kecil. Ya, satu besar, satu kecil. 4 dan 12. Saya mau 2 kolom, tapi sama besar. Berarti adalah 6, 6. Totalnya harus 12. Saya mau 1 kolom aja, berarti adalah 12. Oke. Span ini nanti kita ganti dengan call namanya. Ya.
kita ganti dengan call. Nah, di sini ada kelasnya lagi. Jadi ini tadi si Akbar ngomongin soal responsif ya. Akbar atau Fikri tadi saya lupa. Ya, jadi ketika di mobile itu ya, kalau kalian resize ya, contohnya halaman ini ya. Kalau kita resize ini, perhatikan menunya ya. Nah, sama teksnya itu namanya responsif. Oke. Ini namanya responsif. Jadi di sini ada size, ada XS, XS itu biasanya untuk HP ya. Ketika untuk HP desainnya berubah gitu. Ya, ketika dia SM small ya, itu biasanya ukuran tablet, iPad ya. Ketika iPad dia berubah gitu ya. Kemudian ada medium. Ada medium itu jumlah pixelnya adalah 992 itu untuk laptop kecil, laptop 10 inci mungkin gitu ya. Dan large itu untuk normal ya, untuk desktop katanya ya. Dia itu lebih besar dari 1200 pixel ya. Nanti kalau nggak paham nih dibaca lagi. Oke. Cara pakainya kayak gini nih. Nah, dia bilang pertama, ini udah clear ya di sini ya. Dia bilang rows must be placed within a container. Berarti kita disuruh buat dulu kontainer atau container float. Nah, setelah kontainer itu ada namanya row ya. Kemudian baru jumlah kolomnya. Oke, kita cek dulu sekarang ke coding kita. Di sini kita tadi disuruh buat namanya kontainer. Ingat, kontainer itu tinggal ada sebuah div ya, ada kelas namanya kontainer. Titik kontainer. Oke, enter. Jadi ya, jadi nggak nih kontainer. Oke, di dalam kontainer itu ada row, ada baris. Titik row, ada baris. Nah, di dalam baris ini ada berapa kolom? Misalnya saya mau satu kolom aja, berarti saya buat ada titik call, misalnya MD, saya maunya medium atau small SM, boleh ya. Ukurannya berapa? 12. Berarti ada satu baris doang, satu kolom ya. Saya enter ya. Oke. Nah, di sini saya mau nambahin teks di sini ya. Teksnya adalah about me, about me gitu ya. Ini boleh juga kalian bungkus dalam paragraf, boleh. Misalnya P, kok PHP, P, P, oke. Nah, about me gitu. Bisa. Oke. Sekarang kita cek dulu nih, udah jadi belum? Nah, ada ya di sini ya. Ada about me. Oke. Nah, si about me ini sekarang gimana caranya? Oh, saya harus sambil charger dulu. Lowbat bentar. Tapi ke itu, minimal ke itulah kalau nggak kuat ke ini, Mama Alfi. Oke, udah. Nah, di sini di about me ini, nampak ya about me ya.
Oke, sementara saya buat dulu 2000 pixel, nanti kita hapus biar kelihatan. Nah, di sini ada about me, ya, udah jadi nih. Oke, sudah jadi yang kita buat di sini tadi. Nah, oke, ya. Nah, biar about me ini ke tengah gimana? Berarti di kelas ini kita boleh tambahkan namanya text center, ya. Langsung ke tengah. Oke, udah. Nah, eh fontnya mau berapa? Misalnya kita mau buat H2 deh. H2. Biar agak gede dah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian ini tadi ingat, ini satu kolom. Sudah buat satu kolom. Nah, di row ini row-nya. Ya. Kita sekarang tambahin row baru. Row, ya. Kita mau buat dua kolom misalnya. Dua kolom lagi, ya. Ada, berarti call SM, apakah dia besar atau kecil? Ya. Saya misalnya mau kecil aja ukurannya 4 misalnya. Boleh nggak? 4. Oke. Ada dua. Saya mau buat ada kata-kata, ada sekitar 20 kata. Kayak gini. Ya. Saya tambahin lagi, saya kopikan lagi. Ya. Oke. Sorry, dua aja deh cukup. Oke. Nah, udah jadi nih. Nah, udah. Udah jadi. Tapi dia ke kiri semuanya. Biar ke tengah gimana semuanya? Gimana Fikri? Biar ke tengah. Di Text sini, di center, kelas O Pak. ini. Apa? Text Justify. Justify content center. Content center. Ya, Center. oke. Nah, ke tengah semua kan? Nah, itu bikin dua kolom. Oke, ini cepat aja ya, soalnya saya jam 3 mau pergi. Oke, udah. Ini about me ini, misalnya terlalu rapat nih, ya. Kita boleh kasih margin bottom, ya, di about me. Mana tadi about me? Kita cari about me. Oh ini, mana kelasnya di sini? Oke, kelasnya di sini. Kita kasih embase banyak 3 misalnya. Nah, paham ya? Itu cara tracking. Kan tadi banyak bingung kan, di mana taruh kelasnya? Kelas itu diletakin, ya, di mana kalian perlu. Ya, kemudian di sini kita mau kasih wave lagi, for example. Boleh nggak kasih wave lagi? Boleh ya? Boleh aja. Terserah desain kalian gimana ya. Jadi misalnya mau kasih wave lagi. Wave-nya sekarang warna ini. Kita ambil dulu warnanya. Kalian mau ambil wave-nya warna ini. Oke. Warna jumbotron. Ya. Ke sini. Tutup dulu. Ganti warnanya. Sorry. Ganti warnanya. Kok warna ini? Copy kan. 35, 31, 31. Nah ini warnanya. Oke. Udah ketemu. Wave-nya mau apa diganti misalnya. Ini misalnya. Oke. Di copy. Nah, nanti kalian coba sendiri deh ya, coba-coba ya. Ya. Di mana kita letakin tuh wave-nya biar cakep? Di sini bisa nggak? Apa nih? Container. Nah, ini. Ini udah muncul ya, tapi dia nggak full. Kenapa nggak full? Kenapa Fikri nggak full? Karena kontainernya tuh, Pak. Kontainer kenapa?
Ini Harusnya pakai ya pakai float ya, pakai kontainer float. float. Kita pakai float. Ini, yakin. Oke. Nah, ini kenapa nih Fikri ada garis ini? Oke, garis itu nantilah kita urusin ya. Jadi kita beresin lagi. Misalnya ini, kita ulangi lagi. Kita sekarang mau bikin apa? Bikin hal baru lagi ya. Nah, project misalnya ya. Kita kasih nama apa? Project ya. Projects gitu ya. Oke. Di sini and projects gitu. Oke. Nah, di project ini kita mau buat lagi tadi grid. Misalnya pakai card ya. Misalnya pakai pakai card ya. Di sini berarti ada hal yang sama kita pakai about me ini. Ya enggak? Berarti row ini kita kopikan aja nih. Bisa nih. Kita kopikan ya. Nah, oke. Jadi ini jadi project. Nah, ya. Jadi project. Oke. Kemudian si project ini kan tadi nama kelas ya. Belum ada kelas project mana sih? Di sorry, kontainernya belum ada rupanya. Oke, kita hapus dulu ya. Kontainer, misal kontainer. Oke. Nah, oke. Cek. Oke. Nah, kemudian di sini ada hmm, oke, yang ini bisa kita kasih juga section ya namanya ya. Kita bisa buat kasih kita kita kasih section ya, boleh di dalam div ini nih atau kita buat yang ini. Boleh nggak ini kita edit aja nih. Section. Oke, ya. Kemudian ini section. Oke, aman. Oke, nah di section ini di sini ada kita kasih kelas tadi project. Oh, gini aja deh. Ini div. Nah, di sini kita kasih section aja bro. Section, ya. Oh, section gini aja. Section pagar, ya kita kasih ID. Nanti kalian bisa kalau menunya diklik itu langsung ke bagian itu. Misalnya konsep one page. Apa namanya tadi? Kita ngerjain apa tadi? Projects ya. Projects gitu. Double S. Bentar. Nah, kalau kita enter ini shortcutnya ya. Jadi dia langsung ke create ID gitu. Langsung ke create ID. Oke. Nah, ini bagian ini ya. Ini kita pindahin ke atasnya. Nah, ke sini. Oke. Udah. Ini juga dirapikan ya seharusnya. Nah, ini kita buat section lagi. Section, nama sectionnya apa nih tadi? About me ya? About me.
Pod me gitu. Nah, oke. Nah, ini sampai dengan baris ini ya, kita pindah ke atas. Oke. Nah, udah rapi nih. Oke, seharusnya nggak ada yang kehapus ya tadi ya. Oke, nggak ada. Oke, udah. Ini udah rapi semuanya. Nah, berikutnya di sini di projects kita kasih dulu nih. Tadi ada ID project ya. Eh, projects ya kan? Kan ada ID projects, semua projects nih, and projects. Ini kan. Nah, ID projects kita panggil ID projects-nya ya. Kita buat background color-nya itu adalah yang ini. Ini aja nih kita copy. Nih, kita copy jadi ke sini. Nah, cek dulu. Nah, oke. Kemudian color-nya color warna ini. Nah, gitu. Oke. Oke, udah. Nah, kemudian di sini di project sini ini kan udah nih. Ini kita kalau kita klik di sini berarti dia N-nya di sini nih, si project ini. Nah, di sini kita buat sekarang row baru ya, row baru. Oke. Di row ini ada kelas lagi namanya eh call SM 4 kali 3 12. Ah ya, oke di sini ya. Kita kasih nama sementara kolom 1 gitu. Oke. Ini kita kopikan sebanyak ada 3. Oke, kita cek dulu. Nah, kita udah berhasil bikin 3 kolom ya. Biar ke tengah-tengah ya, kita butuh justify content center. Justify content center. Oke, tengah semua nih. Saya ada typo. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akalin. Nah, ini udah ada 3 kolom. Sekarang kita bikin card. Nah, cardnya itu masuk ke sini. Boleh cari yang di sini atau di sini ya. Nah, kalau di sini tinggal card. Komponen. Sorry. Ada card. Nih. Nah, ini. Yang kayak gini kan. Ini tinggal di copy aja nih. Ini namanya card. Oke. Nah, kalau cari di sini namanya card. Ini. Oke. Di copy. Di sini ada juga seharusnya. Card. Nah, ini ada ya. Tinggal di copy aja. Oke, kita copy lagi. Kita gantikan yang kolom 1. Nah, oke. Ini juga kita gantikan. Oke. Ini juga kita gantikan. Nah, atau cara singkatnya begini kan. Tadi kan ada ini. Ini kan dia kedetek ya. Kita copy dulu nih. Satu lagi nih. Kolom 1, kolom 1. Oke, ini ada 3 ya. Nah, ini ya. Tekan Ctrl D. Oke, Ctrl V. Nah, titik-tiganya langsung keganti. Itu cara shortcutnya lagi. Ctrl D, ya. Dia kepilih teks yang sama, ya. Kemudian sekali copy dia langsung 3 baris ke kopinya, ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, udah ada ya. Udah ada 3 kolom. Ini tinggal ganti aja gambarnya. Nah, misalnya gambar yang pertama kita ganti di sini. Nah, kita masuk ke folder. Saya udah siapin gambarnya kebetulan, ya. Saya udah ganti ke gambarnya. Gambar kedua gitu.
ya. Ini, nah ini pentingnya kemarin fundamental kalau ini udah tahu. Nah, oke. Nah, muncul ya, muncul. Nah, kemudian kalian boleh juga cek nih di sini. eh Posisi, oke. Oke. Nah, kalau kalian cari grid atau kolom ya. Nah, untuk atur kolom nanti kalian boleh ini ya, boleh boleh baca di sini ya. Ini ada yang ke kiri, ini ada yang jarak ya, ada yang ke tengah-tengah tapi mepet, ada ya. Ini kan ada justify content center ya, ada yang start, ada yang end ya. Nah, misalnya kamu pakai ini, tinggal copy aja nih. Nih, kalau end itu berarti dia right, kanan. Kalau dia start berarti dia itu kiri. Kenapa end? Karena ada negara dia tulisannya itu dibaca dari kanan ke kiri, kayak kayak Arab. Arab itu dibaca dari kanan ke kiri, makanya nggak dibilang lagi right, tapi sekarang end dibilangnya ya. Nah, ini ada content around gitu ya. Nanti kalian tinggal coba-coba aja, ubah. eh, oke. Oke, nah misalnya nanti di sini kamu boleh tambah apa lagi di sini? Misalnya kontak kan, form kontak ya kan, boleh kan? Apapun ya boleh ya, apapun boleh. Jadi silahkan kalian atur ya. Misalnya kalian butuh satu kolom terakhir footer misalnya, yang menutup aja misalnya footer ya. Kalau footer tuh gimana bikinnya? Berarti di sini ada satu section. Nah, ini end project. Berarti kita buat nih footer nih, footer. Oke, sorry, footer ya, and footer gitu. Ada. Oke, nah end footer. Oke. Di sini buat section ya. Sectionnya footer. Oke. Nah, di sini tadi ada container. Oke, dalam container itu ada row lagi ya. Di dalam row itu kan satu kolom ya. Biar rapi ini kita kerja satu kolom. Berarti ada call SM ya 12 misalnya. Kalau satu kolom aja boleh. Oke. Nah, di sini baru ada teks. Teksnya apa? Misalnya P ya, ya. Copyright ya at muslimramli.com 2026 gitu misalnya ya. Nah, di sini di kontainer ini kita boleh pilih teks center gitu. Nah, udah ada ya. Nah, si section ini namanya adalah si footer. Jadi kita panggil lagi nih. Biasanya kan panggil kelas kayak gini ya, titik ya, footer ya. Karena ini ID, dia bukan titik, tapi pagar kayak gini. Karena di sini ID ya. Jadi bukan bukan titik, tapi pagar. Pagar, footer
Nulisnya yang lain sama semuanya. Yang satu titik, satu pagar. Titik itu untuk kelas, pagar itu untuk ID. Fungsinya sama aja. Oke. Kita mau kasih background color ya. Di sini kita edit. Atau boleh juga kan di sini. Gimana cara sini? Mau kasih background color? BG apa? BG warning ya, misalnya ya. Bisa nggak? Di kelas dia, Pak. Udah di kelas ya? Atau di sini boleh juga. Oh iya, sini ya. Di Oke, sini aja boleh. Tadi udah kita cobain di atas ya. Oke. Seharusnya sama ya warna ini dengan ini ya. Ya, seharusnya sama ya. Oke, kita kasih dia padding ya. Padding kita kasih sebanyak 2 rem. Misalnya. Itu. Oke. Kemudian color white gitu. Oke. Oke, misal kayak gitu. Oke. Hmm, margin top, margin top misalnya kita kasih 2 rem juga. Jangan jangan margin top ya. Yang ini aja berarti nih, si si ini nih, si cardnya. Si cardnya mana? Ini. Ini apa nih? Ini kemana sih? Hmm, container fluid. Oh, sorry. Project ini ke margin ya, padding ya. Padding bottom sebanyak 2 rem. Oke. Gitu ya. Misalnya ya. Biar agak lebar lagi kita buat aja 2 rem. Oke. Udah. Terus si bodinya ini kita hidupkan. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini shortcutnya, ya. Ini shortcutnya. Bukan shortcut sih. Ini di apa ya? Saya nunjukin kurang lebih begini cara kita ngoding nanti. Ini nggak rapi ya. Ada garisnya masih ya. Nanti di kalian rapikan ya. Ya, ini harus nyatu ya ke atas. Kemudian nanti cutnya kalau lebih daripada 3 gimana ya. Nanti boleh dicoba ya. Misalnya ya, misal ini mana? Ini. Oke. Oke. Nah,
Ini contohnya lebih daripada 3 ya. Itu jadi kayak gini. Nanti kalian atur posisinya di sini. Kalian pelajari ini ya. Ada space between dan seterusnya. Nanti ya ada content around ya. Ini ada content between ya. Nanti atur yang lebih rapi ya. Oke, gitu. Udah kebayang belum?